فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau betul dai tersebut mengatakan sarung dan cingkrang itu bukan dari sunnah Nabi, sebab jauh sebelum Rasulullah SAW lahir memang pakaian orang Arab sudah begitu, apalagi imamah. Ini menunjukkan jahilnya dia. Karena suatu amalan jahiliyah atau tradisi di masa jahiliyah yang kemudian disetujui oleh Allah Ta'ala, disetujui oleh Nabi, dan datang dalil-dalil di mana Nabi suka untuk memakainya, maka ini minimalnya adalah sunnah takririyah. Dan sunnah takririyah adalah bagian dari sunnah. Maka kalau dia berani mengatakan bukan sunnah, ini jahilnya dia. Tayyib. Apalagi kita tahu yang namanya gamis, yaitu misalkan apalagi, yaitu komis. Ini bahkan dikenal di dalam, ini termasuk dari pakaian para nabi. Sebagaimana yang disebutkan misalkan di dalam surat Yusuf, beliau memakai gamis. Tayyib. Demikian pula masalah memelihara jenggot. Jelas di masa jahiliyah banyak orang yang memelihara jenggot. Tapi apakah dikatakan, oh ini bukan sunnah? Sementara Nabi memerintahkan itu dengan dalil-dalil yang banyak. Demikian pula ini menjadi amalan para nabi. Laki-laki memang pakai jenggot fitrahnya, bukan mencukur jenggot meniru perempuan. Sebagaimana Nabi Harun jenggotnya adalah panjang. Anak tak tahu pasti, tapi apa? Beliau memiliki jenggot. Jadi walaupun suatu amalan boleh jadi itu amalan jahiliyah, tapi kalau datang persetujuan dari Nabi bahkan mengamalkannya, maka ini menjadi sunnah takririyah, bahkan menjadi apa? Sunnah fi'liyah. Apalagi dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir, termasuk dari cara berpakaiannya. Berarti kalau kita menyelisihi orang kafir, kita pakai pakaian apa? Jelas yang paling bagus dalam menyelisihi orang kafir adalah memakai pakaiannya Nabi SAW, pakaiannya para sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim. Semakin seseorang itu meniru Nabi dan meniru kebiasaan para as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, maka semakin istiqomahlah dia dan semakin luruslah jalan dia dan semakin jauh dari tasyabuh bil kufar. Baik, jawaban ini saja insya Allah sudah cukup untuk membantah ucapan orang tadi. Demikian pula masalah imamah. Ada dalil-dalil seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, hadis Ibni Umar tentang apa? Sahabat Ansor yang bertanya tentang ayun nasi akyas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan itu. Setelah itu Rasulullah menyebutkan 5 perkara yang Rasulullah mengkhawatirkan para muhajirin mengalami itu, memohon kepada Allah agar menyelamatkan kaum muhajirin dari itu. Setelah itu di akhir-akhir disebutkan tentang pasukan perang yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau memakai imamah hitam. Setelah itu beliau melepaskannya kemudian mengganti dengan imamah putih dan mengatakan ini lebih baik, ini adalah Arab, lebih sesuai dengan Arab. Menunjukkan bahwasanya budaya walaupun asalnya adalah budaya Arab, tetapi kalau itu ditakrir dan bahkan diperintahkan oleh Nabi atau diamalkan oleh Nabi, maka itu jadi sunnah Nabi SAW. Apalagi dengan penjelasan dari awal tadi menunjukkan ini bukan sekedar tradisi orang-orang Arab, bahkan boleh jadi ini juga dilakukan oleh para nabi yang lain, menunjukkan ini ada ajaran dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.